Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Yumi Jeong yang sedang menikmati makanannya bersama rekan kerjaannya. Dia hanya terdiam sambil mendengarkan pembicaraan mereka tentang klub yang difasilitasi oleh kantor. Mi Jeong yang tidak tahu apa-apa, kemudian diajak oleh rekannya yang bernama Yang Gi untuk bermain bowling bersama di malam hari. Namun Mi Jeong berkata bahwa dia akan sulit untuk ikut dikarenakan rumahnya yang jauh dari kantor. 야, 나 더 마셔도 돼. Di sisi lain, sang kakak yang bernama Yum Gi Jeong terlihat sedang makan malam bersama dengan temannya. Kedua kakak beradik itu saling mengirimkan pesan untuk janjian pulang bersama, dikarenakan hari ini mereka akan pulang larut malam. Sementara itu, Mi Jeong yang sedang bersama dengan rekan-rekannya kemudian pamit untuk pulang terlebih dahulu karena sudah larut malam. Dia pun kemudian berjalan pergi menuju ke restoran tempat kakaknya berada. Sesampainya di sana, dia pun duduk di samping sang kakak sambil mendengarkan curhatannya mengenai seorang pria yang telah ditemuinya. Gi Jeong pun terlihat meluapkan kekesalannya karena ketika bertemu, pria itu ternyata seorang duda beranak satu. Gi Jeong pun berkata bahwa pria itu akan lebih mementingkan anaknya lebih dari apapun. Namun bagi Gi Jeong, anak itu tidak terlalu penting karena itu adalah anak dari orang lain. Sehingga jika mereka menikah, maka kedepannya akan semakin rumit. Mendengar hal itu, kedua temannya langsung menghentikannya karena ternyata di samping mereka ada Tae-hun, yaitu sang duda yang sedang makan bersama anaknya. 내가 한 번 갔다 온 건 아무 말 안 해. 때로는 분이 안 풀려 총을 그냥 세 방 쏴버려야 돼. 근데 애 딸린 호래비가 말이 되냐? 아이 있는 사람끼리 이 뇌의 회로가 동물인지 세상에 자기 자식보다 끔찍한 게 가는... Beberapa saat kemudian, Yung Soo yang merupakan saudara perempuannya datang dan bergabung dengan Tae-hun. Di sana, dia memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada keponakannya. Karena merasa tidak enak, akhirnya kedua temannya Gi Jeong berpamitan untuk pergi. Gi Jeong dan Mi Jeong pun berdiri untuk pergi. Namun, Mi Jeong memberikan hormat kepada Tae-hun terlebih dahulu karena dia menyadari bahwa Tae-hun adalah seorang karyawan di tempatnya bekerja. Hanya saja mereka berbeda tim. Di sisi lain, Yum Chang-hee terlihat sedang berdebat dengan pacarnya. Dia merasa kesal karena diputuskan sebelah pihak. Chang-hee pun merasa curiga jika pacarnya telah berselingkuh dengan pria lain. Dan tak lama kemudian, ketiga bersaudara itu pun akhirnya pulang dengan menggunakan taksi sambil memikirkan masalahnya masing-masing. Di keesokan harinya, semua orang pun sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mi Jeong kemudian membantu ibunya menyiapkan makanan dan minuman untuk dibawa ke ladang. Gi Jeong yang masih memikirkan kejadian semalam, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke salon. Sementara yang lain sedang sibuk membantu orang tuanya bekerja di ladang. Setelah beberapa saat bekerja, semua orang beristirahat dan memakan makanannya. Namun seorang pria yang bernama Pak Gu terlihat termenung sambil melihat pemandangan yang ada di sana. Terlihat Chang-hee kemudian meminta izin kepada ayahnya supaya mengizinkannya untuk membeli mobil karena dia merasa akan jauh lebih murah daripada harus naik kendaraan umum. Sang ayah yang mendengar hal itu pun menjadi sangat marah dan berkata bahwa sebelumnya Chang-hee pernah mengkredit mobil namun tidak mampu mencicilnya. Di malam harinya, sang ibu menyuruh Mi Jeong untuk memberitahu Pak Gu agar masuk kerja jam 9 pada besok pagi. Mi Jeong pun kemudian pergi sambil membawakan semangkuk makanan untuk Pak Gu. Setelah itu, Mi Jeong dan Chang-hee kemudian pergi ke kafe milik temannya yang bernama Duan. Ternyata, Duan dan Chang-hee memiliki nasib yang sama, yaitu pernah patah hati karena dicampakan oleh wanita. Mereka bertiga pun kemudian curhat tentang kehidupannya di desa Sanpo. Bahkan, Chang-hee dan Duan merasa berbeda dengan mereka yang terlahir di Seoul. Di keesokan harinya, Mi Jeong yang akan pergi bekerja kemudian melihat Pak Gu yang telah datang untuk bekerja. Padahal, jam masih menunjukkan pukul jam 7 pagi. Mi Jeong yang merasa kebingungan tetap melanjutkan langkahnya dan melewatinya begitu saja. Sesampainya di kantor, Mi Jeong berkonsultasi dengan atasannya mengenai kewajibannya untuk mengikuti klub di kantornya.
Sang atasan kemudian menjawab bahwa akan lebih baik jika hubungan Mi Jeong dan rekannya yang lain semakin akrab, sehingga hal itu akan meningkatkan efisien kerja dari Mi Jeong. Sementara di luar, Tae-hun terlihat sedang berbicara dengan rekannya yang bernama Sang Min. Mereka berdua sedang menunggu untuk berkonsultasi mengenai kewajiban keikutsertaan di dalam klub. Setelah Mi Jeong keluar, Tae-hun kemudian masuk ke ruangan. Di sana, Tae-hun menolak untuk mengikuti klub apapun karena dia memiliki seorang putri yang harus dia rawat. Sementara itu, Mi Jeong pun terlihat sedang memberikan sebuah dokumen kepada Junho. Setelah selesai, Mi Jeong membuka ponselnya lalu membaca pesan dari obrolan grup yang berisi bahwa timnya akan pergi ke Uljiro. Mi Jeong pun kemudian mengetikkan pesan dan memberitahu bahwa dirinya tidak bisa ikut dikarenakan rumahnya yang sangat jauh. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara Junho yang sedang mengoreksi kesalahan dari dokumennya. Mi Jeong pun terlihat menangis saat membaca dokumennya yang berisi tulisan tangan dari Junho yang menyuruhnya untuk mengoreksi kembali dokumen tersebut. Di keesokan harinya, Mi Jeong tidak sengaja mendengar percakapan rekan satu timnya. Mereka berkata bahwa Mi Jeong memang cantik, namun Mi Jeong tidak memiliki daya tarik. Mendengar hal itu, Mi Jeong berpikir bahwa dimanapun dia lahir, semua orang tetap tidak akan menyukainya. Bahkan, Mi Jeong sempat bertanya-tanya mengenai siapa dirinya yang sebenarnya. 미정이 소개팅 시켜줄 만한 남자 좀 알아보라니까. 눈, 코, 입 하나하나 뜯어보면 이쁜데? 그게 이해가 안 가. 평범하잖아요. 매력이 없... 여자들이 봤을 땐 미정이 진짜 이쁜데. 서울에 살았어. 어디 사나? 달랐어. 우리 달랐어? 적어도 당신한테 난 언젠가는 만나게 될 당신. 긴 시간 이렇게 보내다가 만나지지도 않는 당신. 어디에 있는지도 모르고 누군지도 모르는 당신. 당신 누구일까요? Di sisi lain, Chang Hee yang sedang berada di toko kemudian diajak makan bersama oleh pemiliknya. Sang pemilik toko berkata bahwa dia akan menutup tokonya. Selain itu, pemilik toko juga berkata untuk tidak lupa mengundangnya jika Chang Hee akan menikah. Selanjutnya, Mi Jeong diberitahu oleh petugas bank bahwa tagihan kartu kreditnya akan jatuh tempo dalam beberapa hari lagi. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun menjadi sangat bingung karena tanpa sepengetahuannya, Gi Jeong mengambil pinjaman yang sangat besar. Dan akhirnya Mi Jeong pun memutuskan untuk menghubungi Gi Jeong, namun dia tidak pernah mendapatkan balasan. Di malam harinya, Gi Jeong pun pulang ke rumah tanpa rasa bersalah. 문 잘 닫아. 목이 들어와. Kemudian seorang pria yang bernama Suk Jung Ho datang dengan membawakan sebuah minuman. Karena di rumah Mi Jeong akan diadakan acara camping, semua orang yang ada di sana kemudian berkumpul dan di sana mereka mengeluhkan masalahnya masing-masing. Namun, Mi Jeong terlihat hanya terdiam dan sambil mendengarkan mereka. Di keesokan harinya, Mi Jeong pun pergi menemui Pak Gu di rumahnya. Di sana, dia meminta bantuan kepada Pak Gu mengenai surat tagihan dari bank yang dikirim melalui kantor pos. Mi Jeong kemudian berkata kepada Pak Gu agar merahasiakan surat tersebut dari orang rumah. Kemudian, terlihat Pak Gu yang berlari menuju rumahnya saat tukang pos datang. Sang tukang pos tampak kebingungan karena ada dua surat yang sama dari Mi Jeong. Pak Gu yang melihat hal itu pun langsung mengambil suratnya dan membacanya. Dan ternyata, surat tersebut adalah surat peringatan dari bank kepada Mi Jeong. Pak Gu pun kemudian menyimpannya di dalam lemari dan kemudian dia pun pergi. Ketika sedang berada di minimarket, tiba-tiba Pak Gu melihat Mi Jeong yang sedang berjalan. Pak Gu pun lalu pergi dan mengikutinya dari belakang. Sambil berjalan, Pak Gu pun memberitahu Mi Jeong bahwa suratnya sudah datang. Ibunya yang saat itu sedang berada di luar tidak sengaja melihatnya sehingga sang ibu pun menanyakan kepada Mi Jeong karena dia merasa heran dengan sikap Pak Gu yang tidak biasa. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun berkata bahwa dia meminta Pak Gu untuk mengambil mangkuk bekas makanannya. Sementara itu, Gi Jeong yang sedang berada di kantor kemudian disarankan untuk pindah rumah oleh rekannya. Selanjutnya, Mi Jeong terlihat sedang mengantarkan makanan ke rumahnya Pak Gu. Di sana, Mi Jeong mengambil surat yang diberikan oleh Pak Gu dan kemudian dia pun membacanya. Setelah selesai membacanya, Mi Jeong kemudian melipat dan menaruhnya kembali sambil meminta izin untuk menyimpannya di sini karena dia merasa tidak aman jika menyimpannya di rumahnya. Dan di sini pun diketahui bahwa orang yang meminjam uang ke bank itu bukanlah Gi Jeong, melainkan teman pria Mi Jeong di masa lalu.
Di keesokan harinya, di kantor akan diadakan makan bersama dan setiap orang telah ditentukan kelompoknya. Ternyata, Mi Jeong satu meja dengan Tae-hun dan juga Sang Min, di mana ketiganya adalah orang yang tidak akan mengikuti klub di kantor. Setelah selesai makan, Mi Jeong terlihat satu lift dengan Tae-hun. Di sana, Mi Jeong meminta maaf dengan nama sang kakak atas kejadian beberapa hari yang lalu. Selanjutnya di sebuah ruangan, Gi Jeong hanya terdiam ketika melihat karyawan lain yang sedang mengobrol dengan Ibu Lee mengenai lotre yang mereka dapatkan dari Park Jin Yu. Gi Jeong pun merasa tersisihkan karena hanya dirinya lah yang tidak mendapatkan lotre dari Park Jin Yu. Gi Jeong pun kemudian curhat kepada teman kerjanya mengenai hal itu. Gi Jeong juga berkata bahwa dirinya menginginkan kehadiran seorang pria dalam hidupnya yang bisa mendengarkan cerita sekaligus keluh kesahnya di setiap masalahnya. Di sisi lain, Mi Jeong terlihat sedang menelpon dengan seseorang. Dia diberitahu bahwa Chang Yu si penghutang telah kabur ke Thailand karena terus berhutang kepada orang lain, sehingga hal itu membuat Chang Yu tidak bisa dihubungi. Di Thailand, Chang Yu pun berencana untuk menemui Seyong, yaitu mantannya. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa bingung karena harus melunasi hutang dari orang lain. Saat Mi Jeong sedang berjalan ke rumahnya, Mi Jeong melihat orang tuanya tengah berlarian menuju rumah Pak Gu. Mi Jeong kemudian mengikutinya dan mendapati Pak Gu yang sedang mimisan. Sang ayah yang melihat hal itu langsung membawanya ke rumah sakit. Saat sedang makan malam, ibunya Mi Jeong bercerita tentang kejadian yang telah menimpa Pak Gu. Sang ibu berpendapat bahwa kemungkinan Pak Gu terjatuh saat mabuk sehingga menyebabkan hidungnya terbentur ke lantai. Selain itu, sang ibu juga bercerita tentang kedatangan Pak Gu yang hingga saat ini belum diketahui latar belakangnya karena ketika ditanya pun, Pak Gu tidak pernah menjawabnya dengan jelas. Mendengar hal itu, Gi Jeong merasa bahwa Pak Gu sedang terlibat sebuah kasus sehingga dia datang ke sini untuk bersembunyi. Namun, sang ibu merasa ragu dengan hal itu dan tetap percaya bahwa Pak Gu adalah orang yang baik. Di keesokan harinya, Mi Jeong pun memberikan dokumen baru kepada Junho. Namun ternyata dokumennya masih memiliki banyak kesalahan. Dan selanjutnya, Yang Gi memberitahu Mi Jeong bahwa dirinya telah menemukan clue baru yang cocok untuknya yang suka menyendiri. Mendengar hal itu, Mi Jeong menjadi berkaca-kaca lalu menangis sambil berkata bahwa dirinya telah lelah dalam menjalani kehidupannya. Mi Jeong merasa sekeras apapun dirinya bekerja, tetap saja tidak ada yang berubah, bahkan tidak ada orang yang akan menyukainya. 어디서부터 어떻게 잘못된 건지 모르겠... 지쳤어요. 그냥 지쳤어요. 노동이에요. 눈 뜨고 있는 모든 시간이, 모든 관계가... Saat pulang ke rumah, Mi Jeong menghampiri Pak Gu yang sedang minum. Dia pun kemudian bertanya mengapa Pak Gu selalu minum setiap hari. Mendengar hal itu, Pak Gu pun kemudian menjawab bahwa tidak ada lagi yang dia bisa lakukan selain minum-minum. Mi Jeong kemudian berkata, jika Pak Gu ingin melakukan sesuatu selain minum, maka dia bisa memujanya. Mi Jeong merasa bahwa hatinya selalu kosong sehingga Mi Jeong meminta hal itu agar hatinya terasa penuh. Selain itu, musim dingin akan datang sebentar lagi, sehingga Mi Jeong ingin hidupnya terasa penuh walaupun hanya sekali. 왜 매일 술 마셔요? 술 말고 할 일 줘요? 할 일 줘요? 아니면 뭐해? 날 추앙해요. 조금 있으면 겨울이에요. 난 한 번도 채워진 적이... 그러니까 날 추앙해요. 가득 채워지게. 내가 만났던 놈들은 다 개새. 난 한 번은 채워주고 싶어. 당신은 어떤 일이든 해야 돼요. 지옥 같을 거예요. 그렇게 앉아서 보고 있을 것도 없어요. 공장 겨울이 오면 살아있는 건 아무것도 없어요. 그러니까 날 추앙해요. Sementara itu, Pak Gu menyuruh Mi Jeong untuk pulang. Dia juga berkata bahwa dirinya tidak ingin menuruti permintaan Mi Jeong. Pak Gu hanya merasa aneh ketika Mi Jeong menyuruhnya untuk memujanya. Bahkan, Mi Jeong tidak tahu nama dan latar belakang sebenarnya dari Pak Gu. Padahal, Pak Gu sendiri merupakan orang asing yang tiba-tiba pindah ke desanya tanpa memberitahu nama asli dan latar belakangnya. Ternyata, Pak Gu menanggapi perkataan dari Mi Jeong sehingga dia memutuskan untuk mencari arti kata dari puja. Kemudian di kantor, rekan kerjanya bertanya kenapa Mi Jeong belum pulang. Padahal, Mi Jeong selalu ingin pulang tepat waktu.
Mendengar hal itu, Mi Jong pun berkata bahwa dia sedang tidak ingin pulang ke rumah. Dan akhirnya, rekan kerjanya mengajak Mi Jong untuk pergi ke kafe. Sesampainya di sana, Mi Jong tampak menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba, Mi Jong teringat kembali dengan perkataan Pak Gu yang menasehatinya mengenai masalah hutang dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikannya. Selain itu, Pak Gu juga berkata agar Mi Jong selalu berhati-hati pada setiap pria, karena pria curang akan mengetahui wanita mana yang akan tetap diam di saat mereka memutarbalikkan fakta. Di keesokan harinya, Mi Jong terus mencoba untuk menghubungi Seo Yong, sang mantan pacar teman prianya, namun dia tak kunjung mendapatkan jawaban. Dan setelah memberikan dokumen kepada Junho, Mi Jong kemudian kembali ke kursinya dan membaca pesan di ponselnya. Mi Jong yang mendapat makian dari teman prianya itu, dia pun menjadi kesal, sehingga tanpa disadari Mi Jong telah berkata kasar yang dimana hal itu membuat Junho merasa tersinggung. Junho pun kemudian menghampiri Mi Jong dan menanyakan maksud dari perkataannya itu. Mendengar hal itu, Mi Jong pun berdiri dan berkata bahwa ucapan itu bukanlah untuknya, melainkan untuk pesan yang sedang dia baca. Saat itu serba, Gi Jong yang kebetulan melihat Jin Yu, kemudian dia pun menghampirinya. Di sana, Gi Jong pun memberanikan diri untuk bertanya mengapa hanya dirinya yang tidak pernah mendapatkan lotre, padahal semua karyawan selain dirinya mendapatkannya. Mendengar hal itu, Jin Yu baru menyadari bahwa selama ini Gi Jong tidak pernah mendapatkan lotre darinya. Sehingga Jin Yu pun meminta maaf karena dirinya tidak bermaksud untuk melewatkannya. Dan sebagai permintaan maafnya, Jin Yu mengajak Gi Jong ke sebuah kafe. Di sana, Gi Jong bercerita bahwa dia selalu merasa dicampakkan oleh pria. Gi Jong pun kemudian bertanya kepada Jin Yu mengapa tidak ada pria yang bisa menyukainya, padahal dia selalu berusaha untuk tampil lebih baik di hadapan semua pria. Mendengar hal itu, Jin Yu pun menjawab bahwa bukan karena pria tidak menyukainya, namun mungkin saja Gi Jong belum menemukan pria yang cocok dengannya. Karena menurutnya, Gi Jong akan lebih cocok berpasangan dengan pria yang maskulin dan fokus dalam menjalani kehidupan. Saat jam makan siang, Mi Jong, Tae-hun, dan Sang Min mendapatkan panggilan kembali dari sang atasan. Hal itu ditujukan untuk membahas mengenai klub yang harus mereka pilih. Sambil menunggu, mereka bertiga mulai berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak dipanggil kembali. Tiba-tiba, Mi Jong mendapatkan ide untuk membuat klub pembebasan yang dimana anggotanya hanya berisikan mereka bertiga. Mendengar hal itu, Tae-hun dan Sang Min pun akhirnya sepakat untuk membuat klub tersebut. 동호회 들기 전까진 계속 그냥 우리끼리 하죠. 진짜 인권위에 신고해버릴까? 우리 진짜로 하는 건 해방 클럽. 아니 그래서 해방이 세부 대한민국은 1945년에 해방됐죠. 할 겁니다. 저희는 아직 해방되지. Sesampainya di rumah, Gi Jong lalu bertanya kepada Chang Hee mengapa dia selalu berlaga dicampakkan. Padahal sebenarnya Chang Hee lah yang telah mencampakkannya, di mana Chang Hee selalu bertindak egois sehingga Gi Jong berpikir bahwa semua wanita pasti ingin putus jika pacarnya seperti itu. Chang Hee yang merasa kesal pun, kemudian dia pun pergi menemui Pak Gu di rumahnya. Chang Hee kemudian mengajak Pak Gu untuk minum bersama sesekali, dan dia dengan Pak Gu bisa berteman akrab. Namun Pak Gu malah terdiam sehingga membuat Chang Hee kembali pergi. Di keesokan harinya, Mi Jong terlihat hendak pergi ke kantor. Saat sedang berjalan, Mi Jong pun berpapasan dengan Pak Gu, sehingga hal itu membuat Mi Jong menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Pak Gu sambil berkata untuk saling menyapa mulai dari sekarang ketika mereka bertemu. 인사는 하고 지내요. 라고 말하는 것 같은 눈빛. 생각해보면 별 볼 일 없는 인간이 된 것 같은. 어디서 답을 찾아야 될까? 자신의 볼품없음만 확인하고 돌아선 자신의 사랑스러움을 발견하고자 우리를 지치고 병들게 했던 건 하찮은 인간이 된 것 같은 느낌. Setelah selesai makan, sang ibu kemudian berkata kepada Pak Gu bahwa suaminya menyukai kinerja darinya. Menurutnya, Pak Gu sangat lihai dalam bekerja. Selain itu, sang ibu juga berkata bahwa ini adalah kali pertama suaminya memuji orang lain.
Padahal sebelumnya, sang suami selalu memuji Mijong dalam hal pekerjaan. Sang ibu kemudian bercerita bahwa saat kecil Mijong selalu membantu pekerjaan ayahnya baik di ladang maupun di gudang. Dan tak lama kemudian, Gijong dan Chang Hee-tan berjalan memasuki rumah sambil bertengkar. Di dalam rumah, Gijong mengambil sendal dan melemparkannya ke arah Chang Hee. Namun sayangnya sendal itu mengenai kepala Mijong karena Chang Hee menunduk. Mijong pun hanya terlihat terdiam, lalu mengambil sendal tersebut dan melemparkannya keluar. 그만해 얼른 들어가. 내가 안겼어? 야 이게 안긴 거야. 아, 그것도 왜 애한테 오를? Di malam harinya, Chang Hee menemui Pagu untuk mengajaknya berbicara. Di sana, Chang Hee bercerita mengenai Mijong yang jarang marah, namun dia akan sangat menakutkan ketika marah, sehingga Chang Hee menyuruh Pagu untuk berhati-hati dengan Mijong. Sementara itu, salah satu teman Mijong memanggil rekan-rekannya dan menunjukkan klub pembebasan beserta dengan anggota di dalam komputernya, sehingga hal itu membuat semua orang menertawakannya. Mereka kemudian menanyakan tentang klub tersebut kepada Mijong. Namun, Mijong merasa bingung karena dirinya masih belum memiliki rencana untuk klubnya. Mijong pun kemudian berkata bahwa dirinya akan berusaha untuk keluar dari sebuah kurungan yang tidak terlihat namun terasa mengekang di kehidupannya. Di sisi lain, seorang pelanggan memarahi ayah Mijong karena harga lemari terlalu mahal, sehingga pelanggan tersebut meminta dia untuk membongkarnya kembali. Sang ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian pergi dengan Pagu yang mengendarai mobilnya. Namun setelah sampai di rumah, Pagu tiba-tiba pergi kembali ke rumah pelanggan tersebut. Di sana, Pagu meminta bayarannya kepada sang pelanggan dan tidak diketahui apa yang dilakukan oleh Pagu pada pelanggan tersebut. Namun sang pelanggan pada akhirnya setuju untuk membayarnya. Pagu pun kemudian pergi dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada ibunya Mijong. Saat makan malam, sang ibu merasa penasaran dengan cara Pagu menagih uang kepada pelanggan tersebut. Namun sang suami yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Sementara itu, Pagu yang sedang pergi untuk membeli minuman tiba-tiba teringat kembali dengan masa lalunya. Di keesokan harinya, Jinju memberikan banyak lotre kepada Gijong sebagai tanda permintaan maafnya. Gijong yang mengetahui hal itu, pada awalnya dia pun menolak karena dia merasa jumlah lotrenya terlalu banyak. Namun, Jinju terus memaksanya sehingga Gijong pun menerima lotre tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba hujan turun dengan diiringi petir sehingga membuat karyawan lain pun mulai ketakutan. Namun, Mijong, Tae-hun, dan Sang-min malah bersikap biasa saja. Dan anehnya, Mijong berkata bahwa dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke kafe untuk melakukan pertemuan pertama klub pembebasan mereka. Di sana, mereka bertiga berkumpul dan duduk berdampingan tanpa saling berhadapan, karena menurut mereka, cara itu bisa membuat mereka merasa nyaman. Mereka bertiga pun kemudian mengobrol bersama mengenai semua hal, terutama tentang kebebasan. Sementara itu, Mijong yang sedang menikmati hujan kemudian melihat Pagu yang sedang minum alkohol sambil melihat hujan yang sedang lebat. Tiba-tiba kilat menyambar listrik sehingga membuat listrik menjadi padam. Mijong yang merasa khawatir dengan keadaan Pagu kemudian segera berlari menemuinya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Namun, Pagu malah terdiam dan mengabaikan perkataan Mijong sehingga Mijong pun menarik tangan Pagu dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Di keesokan harinya saat di ladang, Mijong bersama dengan yang lain terlihat sedang memetik sayuran. Dan ketika sedang beristirahat, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sehingga membuat topi yang digunakan Mijong terbang jauh ke seberang jalan. Melihat hal itu, Chang Hee kemudian menyuruh Mijong untuk mengambilnya sendiri. Namun tak disangka, Pagu malah berdiri lalu menawarkan diri untuk mengambilnya. Pagu pun kemudian berlari dengan sangat kencang dan melompat untuk mengambil topi tersebut. Setelah mengambilnya, Pagu kemudian melompat untuk kembali, dan dari perilaku yang Pagu lakukan, sepertinya dia sudah mulai membuka hati untuk memuja Mijong. Setelah mengambil topi milik Mijong, Pagu kemudian memberikannya kepada Chang Hee, lalu pergi melanjutkan pekerjaannya.
Chang Hee yang merasa terpukau dengan aksi Pagu kemudian menyusulnya setelah memberikan topinya kepada Mi Jong. Di sana, Chang Hee berkata bahwa lompatan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Chang Hee yang masih penasaran dengan sosok Pagu, kemudian dia pun bertanya siapa nama aslinya Pagu. Chang Hee pun berpikir bahwa bisa saja Pagu merupakan salah satu dari atlet lompat nasional, karena ada beberapa atlet nasional yang memiliki nama dengan marga yang sama. Saat selesai makan, Chang Hee masih saja bertanya sambil mengikuti Pagu dari belakang. Namun hal itu justru membuat Pagu menjadi kesal, sehingga Pagu pun menghentikan langkahnya dan menyuruhnya untuk diam. Di malam harinya, Mi Jong terlihat sedang makan, kemudian sang ayah keluar dengan membawa botol obat nyamuk yang telah habis. Mi Jong yang mengetahui hal itu, kemudian dia pun memutuskan untuk pergi membelinya. Dalam perjalanan, Mi Jong terus memikirkan sikap Pagu yang membuatnya sangat bingung. Karena di satu sisi, Pagu selalu bersikap baik kepadanya, namun di sisi lain, Pagu tiba-tiba berubah menjadi cuek. 내가 그래서 이렇게 목청 깠다. 얼마나 인생이 별걸리 나라별로 분리해놨겠지? 야, 내가 죽기 길을 쓰고 세계 인구 가만 안 둬. Sementara itu, sang ibu yang mendengar ocehan Chang Hee dan teman-temannya kemudian menyuruh mereka untuk segera menikah. Setelah pulang dari Alfamart, Mi Jong bertemu dengan Pagu yang baru keluar dari rumahnya. Mi Jong kemudian berkata bahwa dirinya telah membeli minuman dan kemudian memberikannya kepada Pagu. Melihat hal itu, Pagu pun menerimanya. Dan ketika hendak pulang, Pagu bertanya kepada Mi Jong apakah dia yakin bahwa mereka berdua akan menjadi orang yang berbeda saat musim semi tiba. Mendengar hal itu, Mi Jong kemudian menjawab bahwa mereka berdua akan berubah jika saling memuja. Karena berdasarkan pengalaman, orang akan berubah setelah melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Pagu pun kemudian berkata bahwa dia sudah mulai memuja Mi Jong setelah dirinya memutuskan untuk mengambilkan topi Mi Jong yang terbang terbawa angin. 확실해? 추앙하다 보면 다른 사람도 있을 거라. 한 번도 안 해봤을 거 아니에요. 했잖아. Di keesokan harinya, setelah pulang membeli minuman, Pagu bertemu dengan Mi Jong yang baru keluar dari stasiun. Ketika Mi Jong datang menghampirinya, Pagu pun terlihat kebingungan. Kemudian dia pun pergi untuk menghindarinya. Padahal Mi Jong berusaha untuk membuka obrolan agar bisa lebih dekat dengan Pagu. Namun, Mi Jong harus menelan kekecewaan ketika melihat Pagu yang terlihat terburu-buru meninggalkannya. Dan ternyata, Pagu sengaja melakukan hal itu karena dirinya merasa bingung harus berbuat apa. Terlebih lagi, dia harus berhadapan langsung dengan keluarganya Mi Jong. Di malam harinya, Pagu terlihat berdiri di depan rumahnya Mi Jong. Dia berniat untuk memberikan es krim yang telah dia beli sebelumnya. Namun karena Pagu belum cukup berani untuk memberikannya, akhirnya dia pun memilih untuk pulang dan memasukkan es krimnya ke dalam kulkas. Di keesokan harinya, Pagu pun menerima uang gaji sambil mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Mi Jong. Pagu sempat terdiam di depan gudang sambil melihat pemandangan. Namun pada akhirnya, Pagu pun memutuskan kembali masuk dan memberanikan diri untuk meminta nomor Mi Jong kepada ayahnya. Ketika pulang kerja, Mi Jong menghentikan langkahnya ketika menerima pesan dari Pagu yang berkata bahwa dirinya telah mendapatkan gaji hari ini. 혹시 그게 진짜로 좋아하는 사람이 아무도 없는 구석이 있어요. 내가 좋아하는 것 같은 사람들도 상대방이 이랬다 저랬다 하는 거에 한번 만들어 보려고요. 혼자라는 느낌에 시달리고 Ketika pulang, Pagu bertanya kenapa Mi Jong tidak memiliki seseorang yang dia sukai secara utuh, padahal Mi Jong memiliki keluarga yang masih lengkap. Mendengar hal itu, Mi Jong pun menjawab bahwa masih ada sisi dari ayah dan ibunya yang tidak Mi Jong sukai, termasuk dengan kedua saudaranya. Sebenarnya, Mi Jong merasa kasihan kepada ayahnya yang tidak pernah terlihat bahagia, sementara sang ibu tidak terlihat bahagia karena anak-anaknya. Dan karena itulah, jika ada masalah yang besar mereka akan menyembunyikannya dari sang ibu. Dan tak lama kemudian, Mi Jong pun turun dari bus dan menatap mereka berdua dengan heran. Dan setelahnya mereka pun pulang bersama.
Setelah pulang kerja, Chang Hee kemudian pergi ke rumah Pak Gu untuk memberikannya minuman. Namun saat dipanggil, Pak Gu tidak kunjung memberikan jawaban. Chang Hee pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan tidak dikunci. Di sana dia pun menyimpan minumannya yang dibelinya di dalam kulkas. Dan tak lama kemudian, Chang Hee tiba-tiba melihat cahaya berwarna hijau di sebuah ruangan. Dan saat memasukinya, Chang Hee dibuat kaget ketika melihat banyak botol bekas yang berjajaran di lantai. Di malam harinya, Pak Gu yang sedang minum kemudian didatangi oleh Mi Jong. Di sana, mereka saling berbincang satu sama lain. Pak Gu yang teringat kembali dengan es krim yang dibelinya, kemudian dia pun memberikannya kepada Mi Jong. Karena hal itu, Mi Jong akhirnya mulai berinteraksi dengan teman-temannya karena dirinya merasa sudah lebih baik. Sementara di rumah, Pak Gu terlihat sedang membersihkan rumahnya dan setelah selesai, dia pun memfoto rumahnya kemudian mengirimkannya kepada Mi Jong. Saat pulang kerja, Mi Jong menghampiri Pak Gu yang telah menunggunya dan selanjutnya mereka berdua pun pergi bersama. Setibanya di rumah, Pak Gu berkata bahwa sebelumnya dia merasa berat untuk membersihkan rumahnya, terutama untuk menyingkirkan semua botol bekas minumannya. Namun setelah dirinya memuja Mi Jong, Pak Gu merasa bersemangat untuk membersihkan rumahnya. Di keesokan harinya, Chang Hee yang masih penasaran dengan aksi melompat Pak Gu, kemudian dia pun memutuskan untuk mencobanya kembali. 야, 가뿐하게 건너. 어디까지 가냐? 아, 집에 가냐? 하지 마. 하지 말라니까. 하지 말라고 했지. Kemudian, kita diperlihatkan dengan ponsel Pak Gu yang terus bergetar karena menerima banyak pesan. Dan isi dari pesan tersebut adalah menanyakan di mana lokasi Pak Gu saat ini. Sehingga, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nama asli Pak Gu adalah Gu Jayong. Dan karena sebutan untuk Pak Gu dirasa kaku, mulai menit ini kita akan menyebut Pak Gu dengan sebutan Jayong karena kita sudah mengetahui nama aslinya dari Pak Gu. Lanjut ke cerita, ketika semua orang terlihat sedang bekerja di ladang, Jayong dan Mi Jong terlihat sedang membersihkan rumput, sementara Gi Jong sedang menjemur pakaiannya sambil melihat Jayong yang memberikan minuman kepada Mi Jong. Setelah selesai menjemur, Gi Jong kemudian bersantai sambil memakai payung. Sang ibu yang melihat hal itu, dia pun langsung memarahinya. Lalu dengan kesal Gi Jong pun berkata bahwa Mi Jong dan Jayong tidak sedang bekerja, melainkan mereka sedang berkencan. Selanjutnya, Mi Jong mengirimkan pesan kepada Jayong dan memberitahunya bahwa hari ini dia akan pulang terlambat karena ada perkumpulan klub. Mi Jong juga memberitahu bahwa di klub tersebut hanya berisikan 3 orang yang dimana ketiga orang itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin merasakan kebebasan. Saat perkumpulan dimulai, Sang Min menjadi orang pertama yang mengungkapkan isi hati dari buku catatannya. Di sisi lain, Mi Jong dihubungi oleh Gi Jong yang memberitahu bahwa dia sudah berada di depan kafe tempat Mi Jong berada. Gi Jong sengaja menunggu Mi Jong karena dia membutuhkan bantuannya untuk membawakan barang-barang di kantornya menuju rumah. Gi Jong pun terlihat terus memarahi Mi Jong di telepon, sehingga tanpa disadari Tae-hun datang menghampirinya dan mengagetkannya. Tae-hun kemudian mengajak Gi Jong untuk masuk karena sebentar lagi acaranya akan selesai. Ketika Tae-hun mengungkapkan isi hatinya, semua orang terdiam saat mendengarkan ceritanya. Tae-hun bercerita bahwa saat kecil ayahnya meninggal dunia dan disusul oleh sang ibu setahun kemudian. Setelah selesai pemakaman, Tae-hun pun pergi ke sekolah, namun teman-temannya malah mengadukan Tae-hun dengan teman lain yang tidak bisa berkelahi. Dan anehnya, pada saat itu Tae-hun lebih memilih untuk mengalah pada temannya karena Tae-hun merasa bahwa dirinya menjadi lemah setelah kehilangan kedua orang tuanya. Dan itulah alasan mengapa Tae-hun tidak akan pernah meninggalkan anaknya walaupun dirinya telah bercerai dengan sang istri, karena Tae-hun mengetahui bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Selain itu, Tae-hun juga selalu berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu, Tae-hun pun menuliskan di buku catatannya bahwa dia ingin terbebas dari perasaan lemah. Dalam perjalanan pulang, Gi Jong memutuskan untuk meminta nomor Tae-hun kepada Mi Jong karena dia ingin memberikan pelajaran kepada teman-teman Tae-hun yang telah menyakitinya. Gi Jong yang telah mendapatkan nomor Tae-hun, kemudian dia pun langsung menghubunginya. Gi Jong kemudian berkata bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada teman-teman Tae-hun di masa lalu. Mendengar hal itu, Tae-hun pun kemudian menjawab bahwa saat ini dia telah berteman akrab dengan mereka, sehingga hal itu membuat Gi Jong merasa terkejut. Di
Di sisi lain, Mi-jong terus berusaha menghubungi Cha-hyuk untuk meminta pertanggungjawaban atas pinjaman yang telah dia buat. Namun saat terhubung, Cha-hyuk malah memarahinya, sehingga Mi-jong pun hanya bisa menangis dibuatnya. Cha-hyuk juga berkata bahwa dirinya tidak bisa membayar hutang. Setibanya di rumah, Gi-jong bertanya kepada Mi-jong mengenai siapa yang pertama kali mengajaknya untuk berpacaran. Mendengar hal itu, Mi-jong pun menjawab bahwa mereka tidak berpacaran, hanya saja Mi-jong menyuruh Jae-yong untuk memujanya. Di sisi lain, Jae-yong terlihat sedang menjawab telepon dari seseorang untuk pertama kalinya. Si penelpon langsung memarahi Jae-yong karena tidak pernah menjawab teleponnya. Setelah itu, si penelpon berkata, Samsik pergi ke pemakaman dan bertemu dengan pimpinan Shin yang menanyakan di mana Jae-yong berada. Si penelpon kemudian mengatakan bahwa sepertinya pemimpin Shin kini dia telah membenci Direktur Bae. Dan jika mereka bertindak sekarang, maka Direktur Bae akan hancur. Setelah itu, Jae-yong pun menanyakan kabar Saebi kepada si penelpon. Namun si penelpon berkata bahwa dirinya tidak tahu karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Dari percakapan tersebut, kita mungkin dibuat bingung dan bertanya-tanya karena orang-orang dan kejadian di percakapan itu tidak pernah diceritakan sebelumnya. Tapi lambat laun semuanya akan terbongkar. Di keesokan harinya, Mi-jong membayar hutang temannya dengan membatalkan uang deposito untuk rumah masa depannya. Mi-jong melakukan hal itu karena dia tidak ingin keluarganya mengetahui tentang masalahnya. Setelah urusannya selesai, Mi-jong pun keluar dari bank dan melihat Jae-yong di depannya. Kemudian mereka pun pergi bersama. Jae-yong pun kemudian bertanya, apakah Mi-jong melunasi semua hutangnya? Mendengar hal itu, Mi-jong pun berkata bahwa dia sudah melunasi semuanya dan temannya itu akan membayarkannya nanti. Jae-yong pun menjadi sangat kesal sehingga dia menanyakan nama dan meminta nomor temannya Mi-jong tersebut. Namun, Mi-jong menolaknya dan membuat Jae-yong berpikir bahwa Mi-jong masih menyukainya. Setelah sampai, Jae-yong menyuruh Mi-jong untuk menunggu sementara dirinya akan membuatkan mie. Di sana, Mi-jong mencurahkan kekesalannya karena Jae-yong tidak mendukung keputusannya. Mi-jong berkata bahwa seharusnya Jae-yong memujanya saja agar Mi-jong bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan semua hal yang ingin dia ucapkan kepada temannya itu. Setelah itu, Jae-yong meletakkan mie-nya di meja dan menyuruh Mi-jong untuk memakannya. Mi-jong kemudian duduk di sebelah Jae-yong dan menyuruhnya untuk mengambilkan air. Dan setelah mengambilkan air untuk Mi-jong, Jae-yong berkata bahwa Mi-jong akan terkejut jika mengetahui siapa Jae-yong sebenarnya. Jae-yong pun mengaku bahwa dirinya sangat mengerikan. Selain itu, Jae-yong pun berkata bahwa dia tidak takut meskipun ada orang yang mencoba untuk membunuhnya. Namun, kali ini Jae-yong merasa takut saat berhadapan dengan Mi-jong, sehingga dia merasa sangat kesal karena terlihat seperti orang bodoh dan selalu menantikan kehadiran Mi-jong. 내가 어떤 인간인지 알면 깜짝 놀란다. 옆구리에 칼이 들어가도 끔찍하네. 나 진짜 무서운 놈이거든. 응? 근데 짜증나는데 그래서 병신 같아서 짜증나. 네가 눈앞에 보이면 긴장해. 넌 날 쫄게 해. 알아라 좀. Saat makan malam, Gi-jong yang penasaran dengan hubungan Jae-yong dan sang adik kemudian bertanya apakah benar mereka saling memuja. Jae-yong pun hanya meresponnya dengan menganggukkan kepalanya. Chang-hee yang mengetahui bahwa Gi-jong tidak mengerti maksud dari saling memuja kemudian meminta Jae-yong untuk memakluminya. Sementara di kantor, Mi-jong sedang memperbaiki hasil laporan yang telah dibuatnya. Mi-jong pun kemudian pergi ke kafe sambil membawa laptopnya. Di sana, Mi-jong duduk sambil berimajinasi bahwa akan ada seseorang di sisinya. Dan tak lama kemudian, Jae-yong pun datang lalu duduk di kursi sebelah Mi-jong sambil meminum minuman yang telah dipesannya. Dan akhirnya, imajinasi Mi-jong pun menjadi kenyataan. 거예요. 사랑받는 여자 이런 그지 같은 일도 아름다운 일. 당신과 함께 여기 앉아서 일한다고 생각 견딜 만한 일이 돼요. 영미정의 상상은 Selanjutnya, ketika Jae-yong sedang mengisi bensin, tiba-tiba seorang pria bernama Samsik melihatnya. Dia pun langsung memberitahukan hal itu kepada sang atasan sambil menunjukkan truk yang dikendarai oleh Jae-yong. Namun, sang atasan merasa tidak percaya karena dia rasa tidak mungkin jika Jae-yong mengendarai sebuah truk. Kemudian saat di kantor, Mi-jong menemui Junho untuk memberikan laporannya. Junho malah menyuruh Mi-jong untuk menyimpannya di meja. Saat Mi-jong keluar, Junho menyindirnya dengan berkata bahwa kemampuan memilih warna adalah hal yang tidak bisa dipelajari karena itu merupakan bawaan dari lahir.
Namun, ketika pihak eksekutif akan memilih warna yang cocok untuk desain kartunya, ternyata sang eksekutif malah memilih warna yang dibuat oleh Mijong. Sementara itu, Jaeyoung terlihat sedang menunggu Mijong di stasiun. Sambil menunggu, Jaeyoung sempat pergi ke Toserba untuk membeli cemilan dan minuman. Selanjutnya, Mijong yang keluar dari kereta kemudian berlari menuju pintu depan. Namun Mijong tidak menemukan Jaeyoung di sana. Mijong lalu berjalan sendirian dan hampir bertabrakan dengan Jaeyoung yang baru saja keluar dari Toserba. Setelahnya, mereka pun pergi bersama. Saat sedang bekerja, Jaeyoung membaca pesan dari penelpon sebelumnya. Jaeyoung pun kemudian keluar dan menghubungi orang tersebut. Saat dijawab, orang itu berkata bahwa Samsik telah melihat Jaeyoung saat sedang mengisi bensin. Samsik pun bahkan berencana akan mencari Jaeyoung. Selain itu, orang itu juga menyuruh Jaeyoung untuk segera keluar dan menyerang Direktur Bae terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka Direktur Bae akan menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Jaeyoung pun menjawab bahwa dirinya akan segera muncul, namun tidak untuk sekarang karena Jaeyoung masih sangat sibuk. Jaeyoung pun terlihat mematikan teleponnya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Di malam harinya, Jaeyoung menunggu kedatangan Mijong di stasiun, dan saat Mijong datang, mereka pun pergi bersama. Sambil berjalan, Mijong pun terus mengobrol dengan Jaeyoung. Padahal sebelumnya, Mijong tidak pernah berbicara jika tidak ada orang yang bertanya kepadanya. Namun kali ini, Mijong terus bercerita, mulai dari perubahan cuaca, bangkai hewan yang tergeletak di jalan, bahkan kodok yang menyeberang pun dia ceritakan. Di keesokan harinya, Mijong yang merasakan adanya sedikit perubahan dalam dirinya. Kemudian dia pun menceritakannya pada sang atasan. Mijong pun kini terlihat mulai bebas untuk mengatakan semua hal yang ada di pikirannya. Sehingga Mijong pun merasa bahwa dirinya pantas untuk disayangi. Sementara itu, tali yang digunakan untuk mengikat barang-barang tiba-tiba terputus. Sehingga membuat barang-barang yang dibawa oleh ayahnya Mijong terjatuh di jalanan. Sang ayah yang melihat hal itu menyuruh Jaeyoung untuk berhenti, kemudian dia pun keluar untuk membereskannya, dikarenakan bisa mengganggu pengendara lain. Sementara itu, Pak Bae yang kebetulan lewat di sana melihat Jaeyoung yang sedang mengangkat barang-barang. Samsik dan Pak Bae pun kemudian turun dari mobil dan menghampiri Jaeyoung. Mereka pun kemudian membawa Jaeyoung ke suatu tempat untuk mengajaknya berbicara. Di sana, Pak Bae berkata bahwa Jaeyoung sedang bersandiwara dengan berpura-pura menjadi orang miskin. Kita pun menjadi tahu bahwa Jaeyoung pernah berpacaran dengan adiknya Pak Bae, namun sayangnya sang pacar kini telah meninggal dunia. Setelah itu, Jaeyoung kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Ayahnya Mijong yang khawatir dengan Jaeyoung, dia pun terlihat terus memperhatikan rumahnya. Namun sang ayah menjadi lega setelah melihat Jaeyoung yang pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mijong menyiapkan cemilan untuk Jaeyoung, lalu menyuruhnya untuk beristirahat karena Jaeyoung terlihat sangat kelelahan. Dan saat pulang ke rumah, sang ibu bertanya mengapa Mijong selalu pergi ke rumah Jaeyoung sepulang kerja. Dan dengan polosnya, Mijong pun berkata bahwa mereka kini sedang berpacaran. Sang ibu yang mendengarkan hal itu menjadi terkejut, begitu pula dengan Gi-jong. Di pagi harinya, seperti biasa Jaeyoung membantu ayahnya Mijong dalam bekerja. Sang ayah yang berpikir bahwa Jaeyoung dibawa oleh penagih hutang. Kemudian dia pun berkata bahwa dahulu sang ayah juga pernah melakukan kesalahan. Karena dulu dia bersedia menjadi jaminan seseorang saat meminjam uang dari bank. Namun di satu sisi sang ayah masih bersyukur karena dia bisa melunasi semua hutang tersebut berkat usaha yang dijalaninya. Sang ayah pun kemudian menasihati Jaeyoung untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar hidupnya menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, Jaeyoung pun hanya terdiam. Kemudian dia pun meminta izin untuk membeli tali baru. Sementara itu, Mijong yang sedang berada di rumahnya Jaeyoung kemudian bertanya mengapa Jaeyoung hari ini tidak minum. Namun belum sempat Jaeyoung menjawab, tiba-tiba ponselnya Jaeyoung berdering. Mijong yang melihat hal itu kemudian menyuruh Jaeyoung untuk mengangkatnya. Namun Jaeyoung menolaknya sambil bertanya mengapa Mijong bilang kepada ibunya bahwa mereka berpacaran. Seharusnya hal itu bisa disembunyikan sampai akhir kesepakatan mereka, karena bisa saja Jaeyoung akan pergi tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu, Mijong pun berkata bahwa hubungan yang berakhir adalah hal yang wajar, sehingga hal itu tidak perlu untuk disembunyikan. Sebelum pulang, Mijong meminta Jaeyoung untuk mengatakan apa saja yang ingin dikatakan. Jaeyoung pun kemudian berkata bahwa dirinya pernah menyuruh orang lain yang ingin bunuh diri untuk segera menemui psikiater. Namun sayangnya, dia malah memilih melompat dan kemudian mati.
Saat Mi Jong bertanya siapakah orangnya, Jae-yong kemudian menjawab bahwa dia adalah pacarnya di masa lalu. Jae-yong juga berkata bahwa Mi Jong boleh menghentikannya untuk memuja jika Mi Jong memintanya untuk berhenti. Mendengar hal itu, Mi Jong pun berkata sejak kapan Jae-yong pernah memujanya. Kemudian cerita pun mundur ke masa lalu yang memperlihatkan Jae-yong yang terbangun setelah mendengar suara teriakan dari Mi Jong. Jae-yong pun kemudian tersadar bahwa dirinya sedang berada di stasiun Dangmi dan langsung keluar dari kereta. Dan ternyata Mi Jong telah berhasil menyelamatkan Jae-yong. Karena jika Jae-yong terus mengikuti perintah Samsik untuk menemuinya di stasiun Oido, maka dia akan dihajar habis oleh para preman suruhannya. Setelah membeli minuman, Jae-yong terlihat berjalan memasuki telepon umum. Di sana, dia bertelepon dengan seseorang yang mengeluhkan bahwa pimpinan Shin menunggu mereka berdua untuk menyingkirkan Pak Bae. Mendengar hal itu, Jae-yong pun berkata bahwa dirinya kini sudah lelah, dan kemudian dia pun menutup teleponnya dan kemudian pergi. Di keesokan harinya, Jae-yong yang sedang bekerja di gudang kemudian melihat Samsik yang sedang mengintainya. Menyadari hal itu, Samsik pun akhirnya bersembunyi karena telah ketahuan oleh Jae-yong. Di sisi lain, Mi Jong yang sedang makan bersama dengan Hyun-a kemudian bercerita bahwa Jae-yong adalah orang yang tidak pernah berdalih dan dia adalah orang yang apa adanya. Setelah selesai makan, Mi Jong pun pergi ke kantornya Chang Hee karena Chang Hee ingin menitipkan produk alkohol baru pada Mi Jong untuk diberikan kepada Jae-yong. Saat tiba di rumah Jae-yong, Mi Jong pun langsung memberikan titipan alkohol dari Chang Hee kepadanya. Jae-yong pun kemudian menuangkannya ke dalam gelas dan kemudian dia pun meminumnya. Melihat hal itu, Mi Jong pun bertanya mengapa Jae-yong tidak mengatakan apapun kepadanya. Sambil tersenyum, Jae-yong pun berkata bahwa baru kali ini dia mendengar ada wanita berkata seperti itu. Namun hal itu tidak terdengar membosankan baginya. Mendengar hal itu, Mi Jong pun menjadi kesal dan berkata bahwa Jae-yong lebih suka lengannya digigit anjing daripada membuat wanita yang disukainya nyaman. Selain itu, Mi Jong juga merasa bahwa Jae-yong selalu meremehkannya karena tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Setelah itu, Mi Jong pun kemudian pergi dari sana dan Jae-yong hanya bisa tertawa saat melihatnya. Di pagi harinya, Jae-yong menghentikan kendaraannya di depan sebuah klub dan kemudian dia pun masuk ke dalam. Semua orang yang berada di sana kemudian membungkuk memberikan hormat ketika melihat Jae-yong yang sedang berjalan dan ternyata Jae-yong pergi menemui Pak Bae di ruangannya. Sesampainya di sana, Pak Bae pun kemudian bertanya apa maksud dari kedatangannya kali ini. Namun, Jae-yong hanya menjawab bahwa dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini karena merasa kesal dengan Pak Bae yang telah salah menilainya. Pak Bae mengira bahwa Jae-yong sedang bersandiwara dengan berpura-pura hidup miskin. Padahal, sebenarnya Jae-yong sedang beristirahat dari rutinitasnya. Selain itu, Jae-yong juga merasa kecewa kepada Pak Bae karena telah mengkhianatinya dalam berbisnis. Sehingga Jae-yong pun menyuruhnya untuk bersabar karena sebentar lagi Jae-yong akan kembali dan akan membuat dua pilihan, yaitu berhenti dari bisnisnya dan tetap berkebun atau tetap menjalankan bisnisnya karena ingin berkuasa. Jae-yong pun bahkan memperingati Pak Bae untuk tidak mengusiknya dan jangan membuatnya kesal sampai dia benar-benar kembali. Saat berjalan keluar, Jae-yong memanggil Samsik dengan cara berteriak, kemudian menyuruhnya untuk membuatkan pesanan ke wastafel Sanpo. Samsik yang khawatir Jae-yong akan salah paham padanya, kemudian menjelaskan bahwa pada saat itu dia tidak mengirimkan pesan kepada Jae-yong untuk pergi ke stasiun Oido, karena pada saat itu ponselnya dipinjam oleh Pak Bae. Dan ternyata Jae-yong telah mengetahui hal itu karena dia telah diberitahu oleh Hyunjin. Saat pulang kerja, Mi Jong dihubungi oleh Jae-yong yang memberitahu bahwa dirinya sedang menunggunya. Mi Jong kemudian pergi menemui Jae-yong dan langsung pergi dengan menggunakan mobil. Chang Hee yang melihat kedatangan Jae-yong kemudian menemuinya sambil membawa kunci mobil yang dia ambil dari toilet. Chang Hee pun kemudian memohon kepada Jae-yong untuk mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki mobil tersebut. Mendengar hal itu, Jae-yong pun langsung membawa Chang Hee pergi ke apartemen dan mencari mobil tersebut di basementnya. Melihat hal itu, Chang Hee pun langsung terkagum-kagum saat melihat mobilnya. Kemudian dia pun langsung memeluk Jae-yong. Chang Hee yang merasa senang pun lalu memutuskan untuk mengendarai mobil tersebut.
Setelah keluar dari Toserba, Mi-jong kemudian pergi dengan menggunakan mobil milik Jae-yong yang dikendarai oleh Chang-hee. Bahkan saat menepi, Chang-hee mulai disegani oleh orang lain karena dia mengendarai mobil mewah. Sesampainya di rumah, sang ibu pun kemudian bertanya mobil siapa yang berada di depan. Mendengar hal itu, Duan pun langsung menjawab bahwa itu adalah milik temannya yang dititipkan karena sedang pergi ke luar negeri. Saat Jung-hon melihat mobil tersebut, dirinya dibuat terpesona dengan kemewahan mobilnya sehingga dia menjadi penasaran dengan pekerjaan Jae-yong yang sebenarnya. Di keesokan harinya saat di kantor, Mi-jong yang sedang mengantarkan hasil laporannya kemudian dikomentari oleh Junho mengenai pakaian yang dia gunakan. Junho sengaja mengomentarinya dengan maksud untuk mempermalukan Mi-jong bahwa sudah lama dia tidak melihat wanita menggunakan celana yang kepanjangan dan hal itu pun terasa mengganggu penglihatannya. Mendengar hal itu, Mi-jong pun hanya bisa terdiam. Saat sedang berada di lift, Junho bertanya tentang kegiatan di klub pembebasan yang dibuat oleh Mi-jong, dan dengan singkat Mi-jong pun menjawab bahwa dia ingin terbebas dari manusia yang memuakan, sehingga Junho pun langsung terdiam saat mendengarnya. Dan ketika minum bersama Jae-yong, Mi-jong kemudian menceritakan semua kekesalan yang ada di hatinya. Mi-jong kemudian berkata bahwa Junho adalah pria yang punya jabatan di kantor, namun bukan siapa-siapa saat berada di luar. Bahkan, dulu di kantornya pernah diadakan penawaran bagi siapa saja yang ingin keluar boleh mengundurkan diri, karena di kantornya sedang ada pengurangan karyawan. Namun orang-orang yang diharapkan tetap bekerja malah keluar karena banyak yang ingin merekrutnya. Sedangkan orang-orang yang diharapkan keluar malah terus bertahan karena tidak ada yang mau menerimanya. Dan itulah sebab mengapa Junho masih berada di kantor. Mendengar hal itu, Jae-yong pun berkata bahwa manusia yang lemah memang sangat kejam dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Jae-yong pun kemudian menyuruh Mi-jong untuk mengundang Junho datang ke rumahnya agar dia bisa memberikan pelajaran saat di ladang. Setelah itu, mereka berdua pun makan mie bersama. Kemudian Jae-yong pun membuka jendela dan merasakan angin yang berhembus dari sana. Dan selesai makan, Jae-yong pun memberitahu Mi-jong bahwa baru kali ini dia tinggal di rumah yang arah anginnya berubah saat malam dan bulan yang terlihat secara langsung. Setelah itu mereka pun pergi keluar dan terlihat Jae-yong yang melemparkan batu ke arah lampu sehingga membuat lampunya seketika padam. Ketika sedang melihat pemandangan, Jae-yong melihat Mi-jong yang tengah kedinginan. Jae-yong pun kemudian memeluk Mi-jong dan mengusap punggungnya dan setelahnya mereka berdua pun berciuman. Di malam harinya, Jae-yong terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara dari luar. Jae-yong pun lalu melihat dua orang yang mencurigakan yang sedang mengecek mobil pick-up milik ayahnya Mi-jong dan kemudian mereka memasangkan sesuatu di mobilnya. Di pagi harinya, Jae-yong kemudian melihatnya dan dia menemukan alat pelacak yang berada di bawah mobil tersebut. Jae-yong yang ingin mengetes alat pelacak tersebut, kemudian dia pun pergi ke beberapa tempat untuk memastikannya. Di sana, Jae-yong melihat ada mobil yang datang. Dia pun kemudian bersembunyi di sana sambil menunggu kedatangan mobil sebelumnya. Saat mobil itu tiba, Jae-yong langsung mendatanginya dan memecahkan kaca mobilnya. Dan dengan cepat Jae-yong pun mencengkeram baju orang tersebut dan menyuruhnya untuk menghubungi Pak Bae. Namun ternyata mereka adalah orang suruhan dari pimpinan Shin. Jae-yong pun kemudian diajak oleh pimpinan Shin untuk bertemu setelah sekian lama tidak ada kabar. Pimpinan Shin pada awalnya berpikir bahwa Jae-yong telah dibunuh oleh Pak Bae, namun dia menjadi lega setelah mengetahui bahwa Jae-yong masih hidup. Pimpinan Shin kemudian menyuruh Jae-yong untuk segera kembali jika waktu istirahatnya telah selesai, karena pimpinan Shin harus memberikan kedudukan tinggi kepada seseorang yang kuat agar tidak dipandang lemah oleh orang lain. Pimpinan Shin merasa jika Pak Bae yang berada di posisi itu, maka orang lain akan meremehkan pimpinan Shin dimanapun dia berada. Namun untuk sekarang, Jae-yong masih memilih untuk tinggal di desa Sanpo. Selanjutnya, Mi-jong dan Jae-yong sedang duduk bersama di tepi sungai. Jae-yong pun kemudian berkata bahwa saat ini dia akan memuja Mi-jong, dan setelahnya mereka berdua pun tersenyum bersama. 저항한다. Sementara itu, rekan Jae-yong yang bernama Hyojin terlihat sedang berada di toko ayahnya Mi-jong dan dia sambil melihat ke arah dalam. Sang ibu yang melihatnya kemudian bertanya apa yang sedang dia cari di sana. Hyojin pun berkata bahwa dirinya sedang mencari Jae-yong karena dia adalah temannya. Mendengar hal itu, sang ibu lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Hyojin pun terlihat tengah meminum minuman yang dihidangkan sambil melihat foto keluarga yang terpajang.
Tak berselang lama, Jayong dan ayah Mi-jong pun datang. Mereka kemudian bersalaman dan makan bersama. Hyo-jin kemudian memberitahu ayahnya Mi-jong bahwa Jayong adalah orang yang sangat hebat, namun sang ayah hanya terdiam mendengarkannya. Setelah itu, Hyo-jin pun meminta Jayong untuk segera kembali karena orang-orang yang bergantung padanya kini sedang merasa kesulitan. Saat Hyo-jin menanyakan tentang pacar kepadanya, Jayong hanya bisa terdiam sambil menoleh ke belakang. Saat sedang bekerja, Ji-hui memberitahu Mi-jong bahwa ada orang lain yang ikut bergabung dengan klub pembebasan, dan ternyata orang tersebut adalah Yang-gi. Yang-gi pun berkata bahwa dirinya merasa tertarik untuk bergabung setelah mengikuti kegiatannya waktu lalu, namun dia baru berani untuk bergabung sekarang. 아이고, CCTV가 없다네. 이런 차는 블랙박스 말고 뭐 더 있지 않을까? 어서 거긴. Kemudian, terlihat Junho yang mengumumkan kepada rekannya bahwa akan ada kontes desain di kantor. Junho pun kemudian menyuruh Ju-hui dan Sujin untuk berusaha dengan keras, sementara Mi-jong hanya dipandang sebelah mata. Boram yang mengetahui hal itu lalu menyuruh Mi-jong untuk memenangkan juara pertama agar dirinya tidak dianggap remeh. Ketika sang ayah sedang berada di toko untuk membeli peralatan tukang, sang ayah melihat Chang-hee yang tengah mengendarai sebuah mobil. Ketika sampai di rumah, sang ayah kemudian bertanya kepada Chang-hee mobil siapakah yang dia gunakan. Mendengar hal itu, Chang-hee pun menjawab bahwa mobil itu adalah milik temannya. Sang ayah yang merasa tidak percaya pun akhirnya terus menekannya, sehingga Chang-hee pun memberitahu bahwa mobil itu adalah milik Jayong. Mendengar hal itu, sang ayah pun hanya terdiam. Chang-hee pun kemudian melanjutkan bahwa sebenarnya Jayong adalah orang kaya dan Jayong sendirilah yang menyuruh Chang-hee untuk menggunakan mobil tersebut. Namun, sang ayah malah melarang Chang-hee untuk menggunakan mobil itu karena mobil itu bukan miliknya. Mendengar hal itu, Chang-hee pun menjadi sangat kesal dan protes kepada ayahnya. Dia berkata mengapa ayahnya tidak pernah suka melihat Chang-hee bahagia. Dan sambil menggebrak meja, sang ayah berkata bahwa mobil itu adalah mobil mahal dengan harga ratusan juta won. Dan tak lama kemudian Jayong pun datang. Namun Jayong merasa heran karena situasi pada saat itu terlihat sangat canggung. Di keesokan harinya, Chang-hee yang merasa bingung bagaimana cara mengganti kerusakan mobilnya, kemudian disarankan oleh Duan untuk jujur kepada Jayong. Duan merasa yakin bahwa Jayong memiliki asuransi untuk mobilnya. Walaupun sempat ragu, akhirnya Chang-hee pun memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jayong. Namun ketika saat Jayong datang untuk memeriksa keadaan mobilnya, Chang-hee segera melarikan diri ketika Jayong terlihat akan mengejarnya. Chang-hee yang terus berlari akhirnya sampai di stasiun Dangmi, dan setelah kereta datang, Chang-hee pun segera masuk ke dalamnya, dan ternyata Jayong juga menaiki kereta tersebut. Walaupun sama-sama naik kereta, namun Jayong tidak berniat untuk menangkap Chang-hee karena tujuannya naik kereta adalah untuk menemui Hyo-jin di Seoul. Sesampainya di sana, Jayong pun berkata bahwa ada satu pria yang selalu berbohong yang membuat Jayong selalu kesal kepadanya. Jayong pun berpikir bahwa dia sudah berhenti dari bisnisnya, namun ternyata bisnisnya masih ada di bidang tersebut yang dimana dia menjual narkoba ke setiap pengunjung klub. Rupanya, pria yang dimaksud oleh Jayong adalah Pak Bae. Setelah mendengar hal itu, Hyo-jin segera menghubungi pimpinan Shin dan memberitahukan bahwa Jayong akan kembali. Di keesokan harinya, para polisi datang ke klub untuk menangkap Pak Bae. Namun, Pak Bae berhasil melarikan diri. Pak Bae yang mengetahui bahwa itu adalah ulah Jayong. Kemudian, dia pun menghubunginya dan menyuruhnya untuk menunggu di sana karena Pak Bae akan datang untuk mengobrak-abrik Sanpo. Saat sedang berjalan bersama Mi-jong, Jayong memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke Seoul. Saat Mi-jong menanyakan alasannya, Jayong pun tidak pernah memberikan jawabannya. Di malam harinya, Mi-jong menangis di kamarnya dan memutuskan untuk pergi ke rumahnya Jayong. Dan ternyata Jayong sedang mengemasi botol minumannya. Mi-jong pun kemudian berkata bahwa sesekali dia akan menelponnya dan meminta Jayong untuk menemuinya 1 atau 2 kali dalam sebulan. Mendengar hal itu, Jayong pun menyuruh Mi-jong untuk tinggal di Seoul agar dia bisa hidup dengan normal di tengah orang-orang. Karena menurut Jayong, hidup normal itu adalah jika keinginannya sama dengan orang lain.
Selain itu, Jayong juga menyarankan Mi-jong untuk hidup layaknya wanita lain yang selalu pantas mendapatkan banyak kebahagiaan. Mendengar hal itu, Mi-jong pun berkata bahwa dirinya akan tetap hidup seperti ini. Di keesokan harinya, sang ayah yang mengetahui bahwa Jayong akan berhenti, kemudian menyuruhnya untuk datang kembali jika suatu saat nanti Jayong berubah pikiran dan ingin bekerja kembali. Di sisi lain, terlihat Pak Bae yang tengah berlari dari kejaran polisi yang mengejarnya. Saat tiba di jalan buntu, Pak Bae melompati pembatas jalan tersebut, sehingga Pak Bae pun tertusuk besi yang digunakan untuk membangun bangunan, dan hal itu membuatnya tergeletak tak berdaya dan terus memuntahkan darah. Dan dari kejadian tersebut, akhirnya Pak Bae pun meninggal dunia. Sementara itu, Mi-jong yang sedang merasa sedih, kemudian dia pun menghubungi Jayong. Namun, nomor Jayong sudah tidak dapat dihubungi lagi. Saat di rumah duka, Jayong malah terlihat bahagia dengan kematian Pak Bae karena dia masih belum percaya dengan Pak Bae yang mati begitu saja. Setahun pun kini telah berlalu, mereka pun hidup dengan aktivitasnya masing-masing, tetapi mereka masih mengingat satu sama lain. Selanjutnya, Jayong yang memutuskan untuk datang menemui Mi-jong kini terlihat sedang berdiri di depan rumahnya. Namun, seorang ibu tiba-tiba keluar, sehingga hal itu membuatnya kebingungan. Ternyata, ibu itu adalah istri barunya sang ayah karena ibu Mi-jong telah meninggal saat sedang beristirahat di kamarnya. Sang ayah pun kemudian menjelaskan bahwa pada saat itu istrinya sedang masak nasi untuknya. Chang-hee yang melihat nasinya gosong kemudian memutuskan untuk membangunkan sang ibu, namun ternyata ibunya telah meninggal. Chang-hee yang merasa panik pun lalu berlari dan mengabaikan sandalnya yang tertinggal sebelah. Dia pun kemudian terus berlari untuk memberitahu ayahnya bahwa sang ibu telah meninggal. Dan semenjak saat itu, ketiga anaknya merasa sangat menderita sehingga mereka pun memutuskan untuk pindah ke Seoul. Dan setelah kepergian mereka ke Seoul, dirinya kini diurus oleh istri baru dan juga anak-anaknya. Sang ayah pun kemudian memberikan nomor telepon baru Mi-jong kepada Jayong. Setelah itu, Jayong pun kemudian menghubungi Mi-jong dan membuat janji untuk bertemu di suatu tempat. 여보세요? 오랜만이네. 수강해주는 남자는 만나셨나? 그럴 리가. 보자. For the first time, found you with me. Remember my own, and though it was still. 잘생기지 않았냐? 왜? 조금? Karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua pun menjadi canggung. Sambil tersenyum, Mi-jong pun berkata bahwa rambut Jayong telah menjadi panjang. Jayong pun kemudian dengan pedenya mengatakan bahwa dirinya lebih tampan dengan model rambut seperti ini. Dan setelahnya mereka pun berjalan sambil terus berbincang. Mi-jong yang tidak tahu nama aslinya Jayong kemudian bertanya siapa Jayong sebenarnya. Jayong pun kemudian menjawab bahwa nama aslinya adalah Gu Jayong. Mi-jong juga bertanya dari mana Jayong bisa mengetahui nomor barunya. Mendengar hal itu, Jayong pun menjawab bahwa beberapa hari yang lalu dia pergi ke rumah Mi-jong untuk menemuinya. Mi-jong pun kemudian menyadari bahwa Jayong telah mengetahui jika ibunya telah meninggal dan ayahnya telah menikah lagi. Dan setelahnya mereka berdua pun pergi ke pasar untuk jalan-jalan. Saat sedang asik menikmati makanan, Jayong tiba-tiba mendapatkan telepon dari Samsik, sehingga Jayong pun menyuruh Mi-jong untuk menunggunya karena dia akan menemui Samsik sebentar. Setelah sampai di tempat tujuan, Jayong segera masuk ke dalam lalu memeriksa laporan keuangan. Jayong bersama Samsik pun kemudian pergi ke klub.
Dan ketika sampai, Jayong melihat salah satu mucikari dipukuli oleh seseorang dengan menggunakan botol hingga membuat dahinya berdarah. Wanita itu marah karena dirinya telah dipecat dari pekerjaannya setelah Jayong datang untuk menagih hutangnya. Melihat hal itu, Jayong pun menjadi sangat marah dan langsung memojokkan wanita itu ke dinding. Jayong kemudian berkata bahwa dia akan berbuat kasar kepada orang yang tidak ingin bertanggung jawab dengan hutangnya. Setelah itu, Jayong kemudian masuk ke ruangan asisten dan membuang semua barang sehingga dia berhasil menemukan uang di bawah kursi. Setelah itu, Jayong menemui Mi-jong kembali di restoran. Saat melihat luka di pipi Jayong, Mi-jong berkata bahwa Jayong telah menjadi orang yang berbeda hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Sambil berjalan, Mi-jong bercerita bahwa Cha-hyuk masih belum membayar hutang kepadanya, namun dia malah merayakan acara pernikahannya dengan sangat mewah. Dan saat Mi-jong menyuruhnya untuk segera membayar hutang, Cha-hyuk pun malah mengomelinya, sehingga Mi-jong pun memecahkan gelas yang sedang dipegangnya karena merasa sangat kesal. Setelah itu, mereka berdua pun menghabiskan malam bersama di apartemen. Di keesokan harinya, Chang-hee menghubungi sang ayah dan memberitahu bahwa dia akan mengunjungi ayahnya minggu depan. Sementara itu, Ki-jong yang merasa galau dengan hubungannya, kemudian memutuskan untuk memotong rambutnya. Saat pulang kerja, Mi-jong tidak sengaja bertemu dengan Cha-hyuk, yaitu pria yang memiliki hutang kepadanya. Kemudian, Mi-jong yang baru pulang dari suatu tempat, dia pun dikejutkan dengan kedatangan Jayong yang menepak badannya. Setelah sampai di rumah, Jayong menawarkan bantuan kepada Mi-jong untuk menagih hutangnya kepada Cha-hyun. Namun Mi-jong menolaknya karena dia ingin membuktikan bahwa Cha-hyuk adalah pria yang payah yang kabur dengan membawa semua uangnya. Mi-jong pun kemudian berkata bahwa dirinya telah menganggap Jayong sebagai tempat berlindung karena Mi-jong memutuskan untuk tidak mengusiknya dengan kebencian, sehingga hal itu membuat Jayong merasa senang. Beberapa hari kemudian, Mi-jong, Gi-jong, dan Chang-hee pulang ke Sanpo. Di sana, Duan pun menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Karena hari ini adalah ulang tahun ayahnya, mereka bertiga pun membawakan hadiah untuk ayahnya. Sementara itu, Mi-jong terlihat tersenyum saat melihat buku catatannya semasa kecil. Saat makan bersama, sang ayah berkata kepada 3 anaknya jika mereka tidak bisa hidup bersama saat di Seoul, maka mereka boleh memilih untuk tinggal sendiri di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, Cha-hyuk yang bertemu kembali dengan Mi-jong akhirnya memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. Cha-hyuk pun berkata bahwa bulan depan dia akan mulai menyicil untuk membayar hutangnya. Mendengar hal itu, Mi-jong pun terlihat sangat senang karena dirinya telah berhasil membuat Cha-hyuk merasa seperti pria pecundang. Sedangkan di rumah, Ki-jong dibawakan sesuatu oleh Tae-hun yang ternyata itu adalah setangkai mawar yang terputus dari pohonnya. Sementara itu, Chang-hee yang akan mengikuti kelas tentang sejarah kota Seoul, dia pun malah salah masuk kelas. Chang-hee malah masuk kelas yang membahas tentang kematian dan pemakaman. Awalnya Chang-hee akan keluar, namun tidak jadi setelah sang pengajar menjelaskan tentang pengurusan kematian. Kemudian, cerita pun memperlihatkan Mi-jong dan Jayong yang merasa hidupnya telah berubah setelah mengenal cinta. Kini mereka merasa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, karena saat ini di dalam hatinya hanya ada perasaan cinta dari orang yang paling mereka sayangi. 어디서부터 어떻게 잘못된 건지 모르겠는데 지쳤어요. 그냥 지쳤어요. 노동이에요. 눈 뜨고 있는 모든 시간이, 모든 관계가